Oke, baik. Kita lanjutkan kembali. Sekarang kita masuk ke video bagian keempat ya. Nah, di video eh, sebelum video keempat ini, video 1, 2, dan 3 itu saya buat khusus untuk admin Erapod ya. Khusus untuk admin Erapod. Nah, di video 1 cara menginstal sekaligus menalukan penarikan data, kemudian video kedua melakukan pengaturan ya. Kemudian video ketiga tentang mapping mata pelajaran. Nah, selanjutnya saya akan coba di video keempat ini saya akan mencoba login sebagai guru mapel ya. Saya akan login mencoba sebagai guru mapel. Jadi apa sih yang dikerja oleh guru mapel di aplikasi Erapod SMK versi 6.0.1. Nah, sebelumnya saya menyampaikan bahwa di sini saya melakukan uji coba pada sekolah ya. Sekolah yang masih menggunakan sistem kurikulum 2013 ya. Karena di percobaan saya ini sekolahnya masih menggunakan kurikulum 2013, belum menggunakan kurikulum Merdeka. Oke, kita mulai saja ya. Yang pertama saya akan bahas terlebih dahulu tentang poin pertama ya, penjelasan umum tentang PPA K 2013 ya. Karena sepertinya di grup juga masih ada teman-teman yang bertanya, kok model raportnya seperti kurikulum Merdeka, kemana raport kurikulum 2013. Nah, seperti itu. Nah, jadi terkait dengan pertanyaan itu saya akan bahas sedikit di sini ya, sesuai dengan yang saya ketahui. Jadi di raport kurikulum raport SMK versi yang terbaru ini, versi 6.0.1, model raport K13 itu tidak seperti model raport kurikulum 2013 tahun pelajaran sebelumnya ya. Di tahun pelajaran sebelumnya itu kan nilai raport siswa ada 3 ya. Ada 3, saya tulis di sini ya. Yang pertama itu ada nilai pengetahuan gitu ya. Selanjutnya ada nilai keterampilan. Nah, selanjutnya ada nilai akhir gitu kan. Nah, ini model raport kurikulum 2013 sebelumnya gitu ya. Nah, tahun ini karena setelah keluar yang namanya ini panduan pembelajaran dan asesmen atau yang sering disebut dengan PPA ya. Jadi kalau dikatakan PPA maksudnya panduan pembelajaran dan asesmen, ini baru keluar kemarin ya, beberapa hari kemarin. Maka penilaian model raport kurikulum 2013 yang seperti ini ya, yang seperti ini sudah tidak berlaku lagi karena sudah diganti dengan model raport yang ada dijelaskan dalam PPA ini ya. Jadi Bapak Ibu yang menggunakan versi Erapod SMK versi 6.0.1 tidak perlu heran ya, tidak perlu bertanya kok model raportnya tidak seperti yang kemarin ya. Jadi model raport yang seperti kemarin ini yang ada nilai pengetahuan, keterampilan dan nilai akhir ini tidak digunakan lagi karena model raportnya sudah dirubah berdasarkan PPA 2013 gitu ya. Bagaimana model raportnya untuk SMK sesuai dengan PPA 2013 ya. Ini kita bisa cek di halaman 90 ya. Ini saya scroll saja biar cepat. Mana ini ya? Oke, ini ya. Saya perkecil sedikit. Nah, ini model raport SMK kurikulum 2013 ya. Jadi di sini ada nama, NISN, sekolah, alamat, kelas, semester tahun pelajaran, kemudian sikap ya, sikap. Nah, di sini kalau kita lihat sikapnya di sini ya, di sini langsung sudah mirip seperti yang kemarin ya. Nah, yang berbeda di sini bisa dilihat langsung nilai akademik. Kalau di raport kurikulum 2013 sebelumnya, sebelum nilai akhir itu ada nilai pengetahuan, ada nilai keterampilan dan ada rentang sikap gitu ya. Nah, di sini yang model raport 2013 yang terbaru sekarang hanya ada nilai akhir beserta CP atau capaian kompetensi. Nah, ini yang membedakan ya. Jadi kalau kita lihat raportnya 2013 yang sekarang ini,
mirip seperti rapot kurikulum merdeka gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, namun yang berbeda mungkin di muatan pelajarannya ya. Seperti di sini kurikulum 2013 ya, masih terbagi 3 ya, ada muatan nasional, muatan kewilayahan ya, kemudian ada dasar bidang keahlian gitu ya. Nah, di rapot kurikulum merdeka tidak seperti ini modelnya ya. Ada berbeda di sini, mulok itu masuk kurikulum, mulok masuk di kelompok A gitu ya. Kemudian di kurikulum merdeka itu hanya terbagi 2 kalau nggak salah ya. Ada mata pelajaran informatika, kemudian ada proyek IPAS ya. Sedangkan di rapot kurikulum 2013 itu tidak ada seperti itu ya. Jadi yang membedakan ini yang rapot terbaru adalah seperti ini ya. Di sini hanya kita memasukkan nilai akhir dengan CP-nya gitu ya. Nah, ini eh, secara ringkas ya, secara ringkas. Jadi Bapak Ibu yang bertanya kenapa rapot kurikulum 2013 sekarang berbeda dan sebelumnya, alasannya karena telah keluar ini panduan pembelajaran dan asesmen kurikulum 2013. Nah, seperti itu. Jadi rapot SMK kurikulum 2013 yang sebelumnya itu tidak berlaku lagi ya, gitu modelnya ya. Oke. Nah, sekarang eh, sebelum kita masuk ke sini ke entry KD ya, ke entry KD, alangkah baiknya jika Bapak Ibu itu membaca aturan ini ya, membaca PPA ini yang terbaru, karena di dalam PPA ini sudah dijelaskan ya bagaimana kita menentukan TP ya, atau tujuan pembelajaran ya, tujuan pembelajaran. Karena dari KD yang sebelumnya itu bagaimana caranya kita membuat deskripsi dari menjadikan TP gitu ya. Jadi ini supaya bisa dipahami secara ringkasnya, sebetulnya di sini sudah dijelaskan ya. Saya agak lupa halaman berapa. Nah, ini ya. Jadi Bapak Ibu bagaimana caranya melakukan analisis kompetensi dasar atau KD, kemudian merumuskan TP-nya. Ya, begitu. Jadi Bapak Ibu, KD yang ada di kurikulum 2013 sekarang atau kurikulum 2013 yang sebelumnya, KD-nya itu dirumuskan menjadi TP. Ya, dirumuskan menjadi TP. Kenapa? Karena TP ini nanti yang akan kita masukkan ke dalam aplikasi Erapot SMK ini. Seperti itu. Oke. Jadi kita langsung saja Bapak Ibu ya, supaya tidak berpanjang lebar. Ini penjelasan umum saya kira sudah ya. Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu silakan baca di PPA PPA 2013 ya. Di situ sudah ada penjelasannya secara mendalam. Oke, kita masuk ke entry KD ya, ke entry KD. Nah, sebelumnya Bapak Ibu saya perlihatkan di sini ya. Di sebelah kiri saya ya, yang tab pertama ini adalah beranda Erapot untuk PTK yang menjadi guru mata pelajaran ya. Jadi di sebelah kiri ada menu beranda, ada referensi, ada nilai akademik, ada profil pengguna, ada pusat unduhan dan keluar aplikasi. Nah, kemudian di depan ini mata pelajaran yang diampu adalah mata pelajaran yang diampu selama semester ini ya. Tentunya mata pelajaran yang muncul di sini ini setelah di mapping oleh apa? Setelah di mapping oleh admin Erapot seperti itu. Nah, ini untuk Bapak Ibu yang menjadi guru mata pelajaran. Bagaimana kalau misalnya ada guru mata pelajaran yang bertindak juga sebagai wali kelas? Nah, Bapak Ibu bisa lihat di tab sebelah kedua ya. Yang membedakan adalah di guru yang bertugas juga sebagai wali kelas, ada menu wali kelas ini. Ini ada menu wali kelas. Ya, ini perbedaannya. Kalau kita lihat yang sebagai guru saja, maka tidak muncul menu wali kelas, gitu ya. Tapi kalau guru sekaligus wali kelas, maka tampilannya seperti ini ya. Ada yang lain sama, yang berbeda adalah ada penambahan menu wali kelas. Ya, seperti itu. Ini yang membedakan antara guru mata pelajaran dengan wali kelas, gitu ya. Oke, kita fokus dulu ke poin ke apa?
ke ini kedua ya. Kita akan mengentry KD. Kita akan mengentry KD terlebih dahulu. Nah, ini tampilan guru ya, sekaligus wali kelas. Kita fokus dulu ke guru mata pelajarannya. Yang pertama yang harus dilakukan adalah sebagai guru mata pelajaran adalah kita masuk ke referensi di sini. Referensi, kemudian masuk ke kompetensi dasar ya. Masuk ke kompetensi dasar. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita memasukkan KD ya, memasukkan KD baik itu KD pengetahuan ataupun KD keterampilan ya. Nah, saya di sini sudah membuat beberapa KD ya, hanya sekedar uji coba saja. Di sini ya. Nah, di sini saya sudah membuat KD. Ini KD pengetahuan, ada KD keterampilan. Kemudian dari KD ini saya terjemahkan menjadi TP ya. Ini saya tulis di sini TP1, TP2, TP3 dan seterusnya. Begitu juga dengan KD keterampilan. Saya buat TP-nya ya. Nah, bagaimana merubah dari KD menjadi TP? Bapak Ibu bisa baca kembali di PPA di sini ya. Ini menganalisis kompetensi dasar menjadi TP ya. Di sini ada penjelasannya ya. Saya tidak perlu jelaskan panjang lebar lagi karena di dalam buku ini sudah ada ya. Nih. Intinya di dalam membuat TP itu ada membuat kompetensi dengan lingkup materi gitu ya. Nah, kemudian setelah di situ kita masuk ke sini. Mana ya? Tadi saya sudah baca-baca. Oke, ini kita lewati dulu. Pelaksanaan. Saya lupa tadi ya, lokasinya ada di mana. Nah, oke, seperti ini ya. Ini contoh. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ya. Fungsi TP ya. Fungsi TP nanti adalah dia akan menjadi deskripsi dari suatu mata pelajaran ya. Sebagai contoh di sini ada diberikan contoh ya, pelaporan hasil belajar. Alternatif untuk menyusun deskripsi rapot ya. Deskripsi rapot ini jika saya dalami dari aplikasi ini itu berasal dari TP gitu ya. Jadi di sini sudah ada penjelasannya. Deskripsi ini bisa disusun dari kompetensi dasar ya. Atau alternatif kedua disusun dari TP ya. Atau yang ketiga disusun dari poin-poin penting dari materi. Nah, Bapak Ibu bisa baca kembali di sini ya. Ini contoh contoh deskripsi ini, deskripsi di bawah itu berasal dari TP di sini. Ya, berasal dari KD ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah, di sini kan kita lihat ini kan KD pengetahuan, ini KD keterampilan. Ini dijadikan deskripsi di sini. Nah, deskripsi di sini setelah saya uji coba itu ternyata berasal dari TP yang kita masukkan gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu dari KD terjemahkan menjadi TP, tujuan pembelajaran ya. Ini alternatif pertama, opsi pertama. Jadi deskripsi diambil dari jabaran KD gitu ya. Selanjutnya opsi yang kedua, Bapak Ibu juga bisa membuat TP deskripsi langsung diambil dari TP gitu. Nah, di sini sudah ada contohnya. Ini TP-nya masuk ke sini ya. Seperti ini modelnya. Ini alternatif kedua. Atau alternatif ketiga, deskripsinya disusun dari poin-poin penting dalam materi ya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini nanti deskripsi ini sebetulnya jika kita dalami tadi itu berasal dari TP gitu ya, secara ringkas dari aplikasi ini. Nah, seperti modelnya. Jadi Bapak Ibu yang pertama harus mengentry KD dulu ya. Di dalam KD nanti kita masukkan TP-nya ya. Oke, kita langsung saja kita masuk ke entry KD. Caranya masuk ke sini ya, referensi KD. Nah, selanjutnya klik tambah data. Nah, pilih tingkat kelasnya, misalnya kelas 10 ya. Di sini saya coba login sebagai guru mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital ya, karena masih SMK kurikulum 2013. Rombelnya saya pilih kelas 10 ATU,
Mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Aspek penilaiannya jika kita klik di sini ada 3 pengetahuan keterampilan pusat keunggulan ya. Pusat keunggulan ini untuk kurikulum merdeka. Saya coba dulu pengetahuan. Kode KD-nya berapa ya. Misalnya kode KD pengetahuan itu 3.1, untuk membedakannya saya tambah lagi 1 gitu ya. Nah, KD-nya saya ambil lagi dari sini tadi yang saya buat ya. Ini saya contoh ya, selama semester ganjil ini KD ada 4 ya, KD pengetahuan. Ini saya copy dulu, saya paste saja di sini. Nah, seperti ini. Kemudian saya klik simpan. Oke, sudah masuk ya. Ini data KD CP berhasil disimpan. Itu KD 3.1. Saya tambah lagi 10, kelas 10 ya, kelas 10 ATU, simulasi, pengetahuan. Nah, sekarang kodenya 3.2.1 ya. Saya ambil lagi dari sini tadi. Ini ya. Ini KD K13 yang saya ambilkan. Menerapkan metode Petaminda. Ini saya paste saja di sini. Kemudian saya simpan. Oke. Saya tambah lagi karena ada 4 KD ya. Kelas 10. Penilaian masih pengetahuan. Kode KD-nya 3.3.1. Ini saya copy saja, saya copy langsung. Paste di sini. Simpan. Tambah 1 lagi ya untuk pengetahuan. Penilaian pengetahuan 3.4.1 ya. Nah, ini ya, saya coba copy paste langsung saja. Oke. Saya simpan. Ya. Saya sudah memasukkan 4 KD pengetahuan. Sekarang saya masukkan lagi KD keterampilan ya. 4 KD juga. Saya tambah data di sini. Kelasnya kelas 10. Kemudian rombongan belajarnya 10 ATU, mata pelajaran Simkomdik. Aspek penilaian sekarang saya pilih keterampilan ya. Saya isi kodenya 4.1.1. Oke, saya ambil dari sini kode KD-nya. Ini KD kurikulum 2013 ya. Saya copy paste saja biar cepat. Simpan. Oke, selanjutnya saya tambah lagi KD-nya. Keterampilan 4.2.1. Ini ya, membuat Petaminda. Saya copy paste di sini. Selanjutnya saya simpan. Oke, sudah. Selanjutnya tadi sudah apa ya? Oke, sekarang 4.3.1. Saya tambah lagi, tambah data 4.3.1. Ini jangan lupa kelasnya dipilih 10 ATU, mata pelajarannya Simkomdik, aspek penilaian keterampilan, kemudian KD-nya tadi memformat dokumen pengolah kata ya. Paste di sini ya. Saya simpan dulu. Oke, 1 KD keterampilan lagi. Keterampilan 4.4.1. Oke, saya copy paste saja biar cepat ya. Oke, sekarang saya klik simpan. Nah, kita sudah berhasil memasukkan 4 KD ya. 4 KD pengetahuan dan 4 KD keterampilan. Sekalipun nanti di rapot ini
ya, itu tidak melihat pengetahuan dan keterampilan lagi ya, namun saya coba mengikuti alurnya seperti apa gitu ya. Oke, kita sudah memasukkan ini ya, entry KD. Saya beri tanda dulu. Oke, sekarang yang ketiga kita masuk ke entry TP ya. Entry TP di sini maksudnya tadi KD tadi itu kita jabarkan menjadi TP ya. Nah, di sini tadi saya sudah beri contoh ya. Ini beberapa KD saya terjemahkan menjadi TP di sini. Ya, saya terjemahkan menjadi TP ya, biar lebih jelas. Nah, seperti ini ya. Bisa kelihatan. Mungkin saya perkecil sedikit ya. Ya, seperti ini modelnya. Nah, seperti ini. Ini KD pengetahuan. Saya terjemahkan menjadi TP seperti ini. Ya, ada dua misalnya. Kemudian KD menerapkan metode Petaminda. Saya berubah TP menjadi dua seperti ini. Kemudian menentukan paragraf deskriptif. Ini saya jadikan TP-nya seperti ini. Saya copy paste saja. Kemudian menerapkan logika dan operasi pertukaran data. Saya terjemahkan TP-nya menjadi seperti ini. Ya. Nanti untuk mengubah KD tadi diterjemahkan menjadi TP, Bapak Ibu bisa membaca kembali di PPA yang di atas ini ya. Nih, di sini sudah dijelaskan di dalamnya bagaimana menerjemahkan dari KD menjadi TP ya. Itu tadi di awal ada dibahas dalam masalah ini ya. Oke. Saya tidak perlu jelaskan lagi panjang lebar. Nah, ini ya. Menganalisis KD merumuskan menjadi tujuan pembelajaran. Oke. Nah, setelah Bapak Ibu memasukkan KD ya, langkah selanjutnya kita akan memasukkan TP ya, entry TP ini. Oke, caranya tadi di referensi kompetensi dasar sudah. Sekarang kita masuk ke TP. Nah, di sini ada CP, capaian pembelajaran. Nah, CP di sini capaian pembelajaran itu tidak akan berfungsi bagi SMK yang menggunakan kurikulum 2013 ya. Jadi SMK yang masih menggunakan kurikulum 2013 nggak perlu mengklik capaian pembelajaran ya. Ini khusus untuk SMK yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka gitu ya. Nah, kalau untuk kurikulum 2013, Bapak Ibu cukup masuk ke referensi, entry KD-nya dulu, selanjutnya masuk ke sini tujuan pembelajaran. Kita klik ini. Oke, di sini kita bisa lihat ya, TP-nya masih kosong. Caranya kita klik tambah data. Pilih kelasnya ya, sesuai dengan kelas yang tadi kita buat. Selanjutnya rombel, pilih reguler, rombongan belajar. Tadi saya pilih 10 ATU, mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Nah, pilih kompetensi pengetahuan, pilih KD-nya. Tadi saya masukkan 4 KD ya. Jadi saya pilih dulu tadi ini ya, memahami logika dan algoritma komputer. Ini KD yang saya entry tadi ya. Bisa dilihat di sini ini, memahami logika dan algoritma komputer. Ya, jadi setelah kita mengentry KD, kita pilih lagi nanti di sini KD-nya ya. Misalnya seperti ini, memahami logika dan algoritma komputer. Nah, setelah itu kita unduh template TP-nya ya, seperti ini. Saya klik saja unduh template. Oke. Kita tunggu. Oke, muncul seperti ini ya. Saya simpan saja dulu, save. Nah, selanjutnya saya lakukan langkah sebanyak KD yang sudah saya entry tadi. Karena KD pengetahuan yang saya entry tadi ada 4, ya, saya pilih juga 4 kali gitu ya. Nih, oke, saya tinggal ganti KD-nya di sini. KD 3.11 sudah, sekarang KD 2.1 ini ya, menerapkan metode Petaminda. Oke, langsung saja unduh template TP. Oke, simpan. Selanjutnya KD 3.3.1, unduh template TP-nya juga. Kemudian yang keempat 3.4.1 ya, unduh template TP. Save. Oke, di sini saya sudah mengunduh 4
template TP ya, sesuai dengan KD-nya. Karena KD tadi saya masukkan 4, maka template TP-nya juga saya pilih 4 gitu ya. Selanjutnya ini tadi baru pengetahuan, sekarang keterampilan. Keterampilan juga tadi ada 4 KD ya. 4.1.1. Oke, saya unduh template TP. Jadi unduh template TP-nya ada 8 ya. 4 yang pengetahuan, 4 yang keterampilan. Selanjutnya 4.2.1 ini ada unduh template TP, save. Selanjutnya 4.3.1 unduh template TP. Ini templatenya berupa Excel ya. Selanjutnya 4.4.1 unduh TP, save ya. Oke, sekarang kita bisa lihat di sini ya. Di sini ada 8 template TP ya. Ini kepala 3 3 3 3 ini adalah apa namanya? adalah template TP ya. Template TP. Jadi ada 8 ya. 3 3 3 ini 4. Ada 4 template TP pengetahuan dan ada 4 template TP keterampilan. Nah, sekarang dari KD ini, template TP tadi, kita klik lagi ya. Kita klik. Bentar ya, masih loading. Nah, seperti ini modelnya ya. KD memahami logika dan algoritma komputer, ada berapa TP-nya. Nah, seperti itu. Makanya di sini tadi saya sudah terjemahkan seperti ini ya. Memahami logika dan algoritma komputer, TP-nya ada 2 misalnya gitu ya. Begitu juga dengan yang lain. Nah, untuk lebih mempercepat saya copy paste saja ya. Copy di sini ya. Nah, seperti ini saya sudah masukkan TP-nya ya. TP-nya cukup 2 saja. Saya simpan. Ingat ya, ini tadi KD-nya memahami logika dan algoritma komputer. TP-nya saya isi cuma 2 ya. Apakah harus 2? Tidak harus ya, tergantung dari Bapak Ibu merumuskan dari KD gitu ya. Nah, sekarang saya simpan. Oke, sudah. Sekarang 3.1 sudah. Sekarang 3.2.1. KD-nya adalah menerapkan metode Petaminda. Nah, di sini KD yang saya sudah buat ada 2 juga ya. Ini saya copy paste saja. Oke, saya simpan. Tutup. Sekarang KD ETP 3.3.1. KD-nya adalah menentukan paragraf deskriptif. Ini TP-nya juga saya sudah buat ya, saya samakan saja dengan KD-nya. Ini cuma sampel ya, cuma contoh. Ini saya paste di sini. Oke, simpan. Tutup. Selanjutnya ini KD-nya adalah menerapkan logika dan operasi perhitungan data. Nah, TP-nya ada 2 ya. Saya copy paste saja. Oke, simpan. Selanjutnya KD yang keterampilan ya, ini 4.1.1 saya klik. Oke, enable editing. Kita lihat dulu. Ini TP-nya ya. Satu-satu saja saya copy paste biar cepat ya. Simpan. Sudah, selanjutnya Macara 3 ya. 4.2.1 ini. KD-nya membuat Petaminda, TP-nya membuat Petaminda dengan software komputer.
Oke, saya paste di sini, simpan. Selanjutnya 4.3.1 ini KD memformat dokumen pengolah kata. TP-nya ada 2, ini saya buat. Paste. Oke, saya simpan lagi. Selanjutnya yang terakhir, KD mengoperasikan perangkat lunak pengolah angka. TP-nya ada 2 juga, saya coba buat ya. Copy. Selanjutnya saya paste di sini. Oke ya, seperti ini modelnya, saya simpan. Nah, seperti ini. Oke, kita sudah berhasil memasukkan TP gitu ya. Kita sudah masukkan TP. Jadi Bapak Ibu di kurikulum 2013 di aplikasi eRaport SMK versi 6.0.1 ya. Bapak Ibu sebagai guru itu yang pertama harus mengentry KD terlebih dahulu ya. Setelah KD terentry baru Bapak Ibu bisa masukkan TP. Ya, baru Bapak Ibu masukkan TP. Nah, di sini tidak perlu Bapak Ibu mengklik capaian pembelajaran ya, karena ini hanya berfungsi di sekolah yang menggunakan kurikulum Merdeka. Seperti itu ya. Oke, jadi di referensi di sini ada isinya 4, referensi peserta didik, kompetensi dasar, capaian pembelajaran dengan tujuan pembelajaran. Bapak Ibu cukup masuk ke sini, referensi kompetensi dasar, memasukkan dulu KD-nya, setelah itu pilih tujuan pembelajaran, masukkan juga TP-nya. Nah, seperti itu. Selanjutnya, Bapak Ibu memasukkan input nilai akhir, ya. Memasukkan nilai akhir. Ya, jadi penilaian di kurikulum 2013 yang terbaru ini, Bapak Ibu tidak perlu melakukan penilaian pengetahuan seterusnya keterampilan bagaimana, ya. Jadi Bapak Ibu di sini hanya cukup masukkan nilai akhirnya berapa. Ya, inti dari nilai pengetahuan dan keterampilan seperti apa begitu ya. Nah, di sini untuk mempermudah, saya buat model nilai seperti ini. Ini tadi KD-nya ya. Di sini ada TP pengetahuan ada 7, TP dari keterampilan ada 6. Nah, saya sudah buat di sini. Ini contoh Bapak Ibu ya. Ini TP1 sampai TP7, TP1 sampai TP6. Ini masih bersifat kurikulum 2013 gitu. Ini nilai akhir pengetahuan, nilai akhir keterampilan saya jadikan menjadi nilai akhir. Nah, nilai akhir inilah yang akan saya masukkan ke aplikasi eRaport. Karena di aplikasi eRaport ini 2013 ini versi 6.0.1 Bapak Ibu tidak memasukkan nilai lagi per KD ya. Berapa nilai KD, berapa nilai KD pengetahuan, berapa nilai KD keterampilan dirata-ratakan tidak perlu ya. Bapak Ibu cukup mengentry nilai akhirnya bagaimana. Intinya begitu ya. Jadi tidak perlu memasukkan lagi nilai akhir persentase pengetahuan berapa, persentase keterampilan berapa. Di sini kita hanya masukkan nilai akhir. Namun untuk mendapatkan nilai akhir ya, karena sekarang saya masih menggunakan kurikulum 2013 misalnya, maka saya buat model penilaian seperti ini yang masih bersifat 2013 gitu ya. Namun yang kita entry nanti langsung nilai akhir ya, berbeda dengan di aplikasi eRaport sebelumnya kita hanya memasukkan nilai per KD, nanti komputer atau aplikasi yang menjadikan nilai akhir begitu. Sedangkan di versi yang terbaru ini Bapak Ibu guru tidak perlu masukkan nilai pengetahuan seperti bagaimana, nilai keterampilan seperti apa, hanya memasukkan nilai akhir ya, seperti itu. Oke, kita langsung saja. Di sini saya beri contoh 10 siswa ya. Ini siswa 1, 2 dan 3 ya. Oke, kita akan memasukkan nilai. Cara masukkan nilai, Bapak Ibu klik yang ini ya, nilai akademik. Selanjutnya pilih input nilai akhir. Oke, saya pilih ya. Kelasnya kelas 10. Rombelnya regular. Rombongan belajar 10 ATU. Mata pelajaran Simkomdik. Nah, di sini ada pemberitahuan
tidak ditemukan data TP. Sorry ya, tidak ditemukan data TP. Ini saya terlupa tadi ya, saya terlupa langkah-langkahnya. Jadi begini Bapak Ibu, tadi setelah memasukkan KD ya, kemudian setelah memasukkan TP di sini ya. Nah, TP ini kan masih kosong, kita perlu tambahkan dulu ya. Kita perlu tambahkan dulu. Caranya menambahkan, tadi saya terlupa ya, saya terlupa. Setelah kita mendownload template TP ini, kita upload ke dalam komputer. Ya, setelah kita upload barulah muncul TP-nya gitu ya. Tadi saya lupa, terlewat. Jadi Bapak Ibu masuk setelah mengisi KD tadi, masuk ke TP ya. Setelah tadi Bapak Ibu setelah memilih KD, itu kan mendownload template TP. Nah, sekarang TP-nya kita masukkan ke sini. Tujuan pembelajaran, kemudian klik tambah data. Oke, tingkat kelasnya 10, reguler, 10 ATU, mata pelajaran Singkomdik, pilih kompetensi pengetahuan, kemudian TP KD-nya adalah 3.1.1. Nah, tadi kan kita sudah dulu unduh template-nya dan sudah kita isi. Sekarang kita upload. Kita cukup klik ini, choose file. Ya, perhatikan, sesuaikan dengan kodenya. Oke, ini muncul pemberitahuan data TP berhasil disimpan ya. Ini isinya ada dua ya, TP-nya ada dua. Seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, ini tadi KD 3.1.1. Lanjut lagi tambah data. Kelasnya kelas 10, sorry. Reguler 10 ATU, Simkomdik, pengetahuan. KD-nya tadi adalah 3.2.1 lagi ya. Oke, kita upload lagi 3.2.1. Oke, muncul seperti ini ya. Nah, seperti ini. Dia langsung gabung ya TP-nya tadi. Saya tambah lagi. Reguler 10 ATU, mata pelajaran Singkomdik, pengetahuan 3.3.1, choose file. Nah, seperti ini. Oke, berhasil ya. Berhasil. Tambah lagi TP-nya. Ya, pengetahuan tadi. Reguler. Pengetahuan. Sekarang 3.4.1. Nah, kita upload kembali 341 ya. Oke, sudah berhasil. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ya. TP yang saya entry tadi ada 7 ya, ada 7. Sekarang kita coba cek ya. 1 2 3 4 5 6 7 ya. Berarti sudah masuk semua TP pengetahuan. Sekarang saya masukkan lagi keterampilannya bagaimana. Kelas 10 reguler, rombelnya 10 ATU, pelajaran Singkomdik. Kompetensi sekarang saya pilih keterampilan. KD-nya 4.1.1 ya. Choose file 411, upload. Oke, sudah masuk ya. Kita lanjut lagi, tambahkan KD-nya ya. Jadi apa ini, agak panjang sebetulnya kalau KD-nya banyak. Oke, pilih kompetensi keterampilan. Sekarang 4.2.1, choose file 421 ini. Oke, berhasil. Tambah lagi ya. Jadi semakin banyak KD, TP-nya juga ya
agak lama prosesnya. Ini saya coba mengikuti prosedurnya seperti apa ya. Sebetulnya ada cara singkatnya, cara ringkasnya. Kompetensi keterampilan sekarang 4.3.1. Oke, sudah. Yang terakhir ya, tambah data 10 reguler, 10 ATU, Simkomdik, KD-nya keterampilan, KD-nya adalah 4.4.1. Oke, choose file. Oke ya. Nah, kalau kita lihat total TP yang saya masukkan ada ini 7 tambah 6 berarti 13 ya. Kita cek apakah betul ada 13 yang saya masukkan. TP pengetahuan dan keterampilan ya. Total kita bisa lihat di sini 1 sampai 13 ya. Jadi semua TP ya, semua TP tadi saya sudah masukkan di sini. TP pengetahuan ada 7, keterampilan ada 6. Nah, seperti itu. Nah, sekarang setelah selesai memasukkan TP-nya ya, mohon maaf ya tadi saya langsung memasukkan nilai, padahal sebetulnya nggak bisa ya. Kita harus masukkan KD dulu, setelah KD baru kita masukkan TP-nya. Nah, sekarang barulah kita bisa memasukkan nilai. Caranya kita masuk ke nilai akademik ya. Klik input nilai akhir. Nah, pilih kelasnya, kelas 10. Rombongan belajarnya reguler. Pelajaran Simkomdik. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini siswa atas nama Amin Firmansyah ya. Di sini muncul nilai akhir yang kita masukkan hanya nilai satu nilai saja. Sedangkan di sebelah kanannya di sini muncul CP yang berisi KD ya, ada 13 ini kalau kita hitung ya. Dari mana asal KD ini? Ini dari mana berasal isi CP ini? Ini berasal dari TP yang sudah kita entry tadi. Ya. Ini berasal dari TP yang sudah kita entry tadi begitu. Nah, sekarang saya masukkan nilai akhirnya ya. Tadi saya sudah buat hitung-hitungan nilai. Contoh ya, siswa 1 ini nilai akhirnya 74. Ya, saya langsung aja isi di sini. 74. Nah, selanjutnya kita sebagai guru mata pelajaran memetakan mana TP yang sudah dikuasai siswa dan mana yang perlu ditingkatkan. Nah, misalnya ya, contoh dari hasil hitungan saya di sini ya. Ini contoh saja. Nah, di sini nilai siswa, misalnya di sini ada nilai yang 64 ya. Nilai 64 ini nilainya belum anggaplah belum mencapai KKM ceritanya begitu ya, masih rendah misalnya. Nah, berarti kita lihat TP4 ini tentang apa? Menganalisis struktur peta minda. Ya, menganalisis struktur peta minda. Kita kembali ke soal tadi. Nah, menganalisis struktur peta minda. Di sini menganalisis struktur peta minda TP4 ya. TP4 menganalisis struktur peta minda nilainya 64. Berarti ini perlu ditingkatkan ya. Maka bukan saya pilih di kompetensi yang sudah dicapai, tapi kompetensi yang perlu ditingkatkan. Menganalisis struktur peta minda. Saya klik ini. Maka otomatis di sebelah kiri nggak bisa kita klik lagi. Nah, ini ya. Nih, menganalisis struktur peta minda. Ini yang perlu ditingkatkan. Selanjutnya apalagi yang perlu ditingkatkan ini? Siswa 1. TP3, TP5 yang keterampilan. TP3 membuat surat lamaran dengan membuat tabel perhitungan. Oke. Membuat surat lamaran, ini membuat tabel perhitungan gaji. Nah, seperti itu ya. Nah, ini yang merah-merah. Berarti yang lain, TP yang lain yang bukan berwarna merah itu yang sudah dikuasai siswa. Maka saya cukup centang di sini. Kompetensi yang sudah dicapai. Ya, ini klik. Selanjutnya ini lagi, ini lagi.
Nah, ini siswa pertama. Ya, jadi kita sebagai guru mata pelajaran di sini ya siswa ini mana kita tentukan, kita petakan mana kompetensi yang sudah dicapai siswa dan mana kompetensi yang perlu ditingkatkan siswa. Nah, tadi cara saya adalah dengan melihat nilai-nilai yang dicapai siswa. Di sini misalnya ada nilai yang berwarna merah ini artinya nilainya perlu ditingkatkan. Maka saya tiga nilai ini ya saya masukkan ke yang perlu ditingkatkan begitu. Sedangkan nilai yang lain yang berwarna hitam ini saya masukkan ke KD yang sudah CP yang sudah dikuasai begitu. Oke, ini siswa pertama. Sekarang siswa kedua ya. Siswa kedua nilai akhirnya 71 ya. Oke, ini sekarang masuk ke Akilah Rizky Ramadan. Nilai akhirnya 71. Nah, sekarang sama seperti siswa pertama, kita perlu tentukan mana kompetensi yang sudah dicapai siswa, mana yang perlu ditingkatkan. Ya, caranya juga kurang lebih sama tadi. Saya sudah punya daftar nilai seperti ini. Di sini ada pengetahuan TP3, TP4, TP5. Konsep petamindah, struktur petamindah, sama menjelaskan paragraf. Ini yang perlu ditingkatkan. Maka saya pilih ini. Ya. Ini yang perlu ditingkatkan siswa karena nilainya di sini tadi warna merah ya ini. Selanjutnya yang keterampilan ada dua TP1 sama TP3 TP1 sama TP2 fungsi komen dengan membuat peta minda. Oke, fungsi komen dengan membuat peta minda. Nah, ini yang perlu ditingkatkan siswa. KD yang perlu ditingkatkan tadi ya. Nah, ini yang berwarna merah tadi. Berarti sisanya yang hitam ini yang sudah di kompetensi yang sudah dicapai, sudah dikuasai siswa. Nah, saya tinggal centang saja begini. Oke, kita tunggu ya. Nah, seperti ini. Oke, siswa kedua sudah. Sekarang siswa ketiga ya. Siswa ketiga Arini Ramadhani. Misalnya siswa ketiga nilai akhirnya 73. Maka saya langsung isi di sini 73. Ya, perhatikan nilai di sini hanya nilai sekarang-karang saja. Sekarang saya tentukan mana TP yang perlu ditingkatkan siswa. Patokan saya pada nilai di sini ya. Di sini hanya TP4 keterampilan membuat undangan dengan mail match. Oke. Undangan dengan mail match. Nah, ini ya. Selanjutnya TP5 di pengetahuan. TP5 menjelaskan pengertian paragraf. Nah, ini. Berarti ada KD yang perlu ditingkatkan cuma 2. Berarti sisanya sudah dikuasai siswa. Jadi kita cukup mencentang-centang saja di sini per siswa ya. Mana KD yang kompetensi yang sudah dicapai siswa, mana yang belum. Nah, jadi caranya begitu. Saya coba lagi siswa yang keempat. Ya, jadi semakin banyak siswanya lumayan ya. Siswa keempat nilai akhirnya 73 ya. Selanjutnya saya cek dulu siswa keempat TP2 dengan TP4. TP2 adalah menjelaskan algoritma dengan menganalisis struktur peta minda. Menjelaskan algoritma ini menganalisis struktur peta minda. Selanjutnya yang warna merah lagi adalah TP2 dan 3 keterampilan peta minda dengan membuat surat lamaran. Oke. Ya, yang ini ya. Oke, maka sisanya kita anggap sudah dikuasai siswa. Jadi di sini kita cukup mencentang-centang saja. Ya, namun tentunya mana KD yang dikuasai siswa, mana yang belum, itu berbeda-beda tiap siswa ya, karena kemampuan siswa juga berbeda-beda dalam
suatu materi pelajaran. Kita masuk ke siswa yang kelima. Siswa kelima nilai akhirnya 71 ya. Saya entry juga di sini 71. Jadi yang kita entry cukup satu nilai ya. Cukup satu nilai. Oke, di sini kita bisa lihat ada pengetahuan ada 3 ya. TP3, TP5, TP7. 357 kita lihat di sini. Konsep petaminda, paragraf sama formula. Konsep petaminda, paragraf, formula. Selanjutnya 3 dan 5, surat lamaran dan tabel perhitungan. Surat lamaran dan tabel perhitungan. Ya. Kita centang lagi. Ya, ini baru 5 siswa ya, baru 5 siswa. Oke, mungkin cukup di sini dulu ya, tidak usah berpanjang lebar. Karena jika saya masukkan 10 siswa juga waktunya juga lumayan gitu ya. Jadi sistem kerjanya seperti itu tadi ya. Nah, setelah saya menentukan mana KD yang kompetensi yang perlu ditingkatkan siswa, mana yang sudah, selanjutnya kita simpan ya. Kita scroll ke bawah. Ini bisa panjang ya, tergantung dari TP yang sudah kita entry. Nah, setelah itu saya klik ini simpan. Oke, nilai akhir berhasil disimpan. Nah, langkah terakhir yang dilakukan guru mata pelajaran adalah ini tadi sudah ya, input nilai akhir. Selanjutnya adalah capaian kompetensinya ya. Nah, caranya Bapak Ibu masuk ke nilai akademik, pilih capaian kompetensi. Nah, pilih kelasnya. Rombelnya reguler. Rombongan belajar 10 ATU. Mata pelajaran Simkomdik. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya. Ini nilai akhirnya. Ini deskripsinya. Deskripsi di sini ini berasal dari TP yang sudah kita petakan tadi. Mana TP yang sudah dicapai siswa, mana yang belum. Ya, seperti ini. Tadi yang saya coba baru 5 siswa ya. Ini. Sedangkan siswa yang lain belum saya isi gitu ya. Jadi deskripsi di sini otomatis berdasarkan dari centangan kita tadi mana yang sudah dikuasai, mana yang belum. Seperti itu. Nah, jika sudah saya simpan kembali nilainya. Oke, sudah ya. Nah, sekarang saya tinggal login sebagai wali kelas 10 ya. Tinggal login sebagai wali kelas 10 untuk melihat nilai siswa ya. Nilai siswa di rapot seperti apa modelnya. Oke, sekarang saya logout dulu dari wali kelas, dari guru mata pelajaran. Oke, sekarang saya login menjadi wali kelas di kelas yang sudah saya isi nilainya tadi ya. Login. Nah, sekarang kita pilih ke wali kelas ya, wali kelas, kemudian klik cetak rapot. Kita lihat apakah nilai yang sudah diisi guru mapel tadi masuk di siswa kita gitu ya. Nah, kita pilih ini rapot akademik ya, klik rapot akademik. Oke, kita tunggu ya. Nah, di sini kita bisa lihat Amin Firmansyah tadi mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital ya. Kita tarik ke bawah. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Ini otomatis. Fisikanya sudah masuk. Ini tadi simulasi dan komunikasi digital. Nih, perhatikan. Jadi yang kita masukkan hanya satu nilai. Kemudian deskripsi ini berasal dari PP yang sudah kita masukkan tadi. Seperti itu. Ini tadi saya uji coba, masukkan fisika, kimia juga seperti itu ya. Jadi kesimpulannya semakin banyak TP, maka jumlah kertas yang dibutuhkan juga banyak ini. Ya, ini saja
baru 2 mata pelajaran yang seisi nilainya. Bagaimana kalau misalnya masing-masing guru misalnya memasukkan semua TP yang banyak, ini maka otomatis ini juga semakin semakin panjang ke bawah gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi tugas guru mata pelajaran sudah selesai ya. Jadi kesimpulannya, guru mata pelajaran tadi entry KD ya. Entry KD itu di sini ya. Di referensi ini ada kompetensi dasar. Selanjutnya yang kedua entry TP ya. Entry TP ada di referensi. Di sini ada tujuan pembelajaran. Selanjutnya yang keempat, input nilai akhir itu ada di nilai akademik. Ini ya, input nilai akhir. Selanjutnya ada capaian kompetensi. Itu ada di nilai akademik, capaian kompetensi. Nah, setelah kita simpan, maka nilai tersebut otomatis akan masuk ke guru wali kelas yang sudah kita nilai siswanya seperti itu. Oke, mungkin itu yang saya bisa berikan panduan ya untuk guru mata pelajaran. Jadi untuk guru mata pelajaran cukup mengentry satu nilai disertai dengan KD-nya gitu ya, disertai dengan KD-nya. Oke, kita bertemu kembali di video selanjutnya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.